Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kasih setianya yang terus menjadi bagian kehidupan kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan, pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Kita terus berdoa dan berharap seluruh umat-umat Tuhan tetap sehat, kuat, dan terus diberkati dan terus berada di dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan pekabaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersema dalam tata surga, pagi hari ini ya Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan dan tolong tuntun kami untuk mengerti lebih dalam akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Kerajaan Ottoman dalam Nubuatan. Ayat intinya diambil dari Wahyu 9 ayat yang ke-14 dan 15. Lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Keterangannya, sejarah bangsa-bangsa yang satu persatu telah menduduki waktu dan tempatnya dengan tidak sadar menyaksikan kebenaran yang mereka sendiri tidak mengetahui akan artinya berbicara kepada kita. Bagi setiap bangsa dan bagi setiap orang sekarang, Tuhan telah menentukan suatu tempat dalam rencananya yang besar. Sekarang manusia dan bangsa-bangsa sedang diukur oleh bandulan pengukur yang berada di tangan Dia yang tidak pernah berbuat kesalahan. Semua oleh pilihan mereka sendiri menentukan nasib mereka, dan Allah mengendalikan semuanya untuk penyelesaian rencana-rencananya. Semua yang akan terjadi seperti yang telah diramalkan dalam nubuatan sampai masa sekarang ini telah ditelusuri dalam halaman-halaman sejarah, dan kita dapat memastikan bahwa semua yang belum terjadi akan digenapi dalam keadaan yang tepat. Pada tahun 1840, kegenapan nubuatan lain yang luar biasa menyebabkan perhatian yang tersebar luas. 2 tahun sebelumnya, Joshua Leach, salah satu pendeta yang terkenal, mengkhotbahkan kedatangan yang kedua, menerbitkan satu keterangan tentang Wahyu 9 yang meramalkan kejatuhan kerajaan Ottoman. Sesuai dengan perhitungannya, kerajaan ini akan dihancurkan pada tahun 1840. Kira-kira pada bulan Agustus, dan hanya beberapa hari sebelum kegenapannya ia menulis, memenuhi periode pertama 150 tahun yang telah digenapi dengan tepat sebelum Deakozes menaiki tahta atas izin bangsa Turki. Maka 391 tahun 15 hari itu dimulai pada penutupan periode pertama. Ini akan berakhir pada tanggal 11 Agustus 1840 bila mana kekuasaan Ottoman di Konstantinopel diharapkan akan hancur. Dan hal ini saya percaya akan terbukti benar adanya. Tepat pada saat yang diramalkan itu, Turki melalui duta besarnya menerima perlindungan dari kekuasaan sekutu di Eropa, dan dengan demikian menempatkan negeri itu sendiri di bawah kekuasaan bangsa-bangsa Kristen. Kejadian itu dengan tepat menggenapi ramalan. Suatu daya pendorong yang ajaib telah diberikan kepada pergerakan Advent. Kerajaan Ottoman dalam nubuatan. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini kembali menekankan, mengingatkan kembali bahwa nubuatan dalam kitab suci akan tergenapi dan akan terus tergenapi. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini membuka pikiran kita melihat kepada Wahyu pasal 9 ayat yang ke-14 dan yang ke-15.
menyatakan akan ada kuasa yang membunuh bahkan sampai sepertiga dari umat manusia. Dan hal itu telah tergenapi pada tahun 1840. Dan pekabaran demi pekabaran ini seharusnya membuat kita sebagai umat-umat Tuhan lebih bersiap lagi, lebih bersedia lagi untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus pada kali yang kedua. Semoga Tuhan menyanggupkan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih atas kepastian penggenapan nubuatan. Kami telah melihat bagaimana nubuatan demi nubuatan tergenapi dan akan terus tergenapi. Dan dengan demikian kami sebagai umat-umat Tuhan dituntun untuk lebih percaya, untuk lebih mempersiapkan diri, bahkan keluarga dan jemaat untuk siap menghadapi nubuatan demi nubuatan yang akan tergenapi ke depan, terlebih khusus nubuatan tentang kedatangan-Mu yang kedua kali. Bantu kami ya Tuhan dengan pertolongan Tuhan, agar kami lebih peka mendengar suara Tuhan. Kami bisa menghidupkan agenda-Mu dalam kehidupan kami, dan persiapkan kami untuk menerima roh jen akhir dan dilayakkan untuk menerima meterai Allah yang hidup. Kami berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan, kiranya kasih sayang Tuhan, kiranya tuntunan penjagaan Tuhan, kiranya kemampuan yang hanya berasal daripada-Mu untuk bisa tetap setia, bisa tetap teguh dalam iman, akan menguatkan, memampukan kami untuk bisa menang menghadapi setiap perjuangan iman dan siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.